'alal ilma nuran li ahli wa awwajahu ila hadrati walladhi amarna bi kasrati dzikri wa tilawatin kitabi wa jihadin fi sabili li i'la'i kalimati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lamu bihaqiqatil murad wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffinatish syayatin wa qala aidan halaku ummati fi syai'aini tarkil ilmi wa jam'il mal wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Wa qala al ulama ruya anna man shallal fajr Adamu alaihi salam wa awwalu man shalla ba'da zawal Ibrahimu alaihi salam wa awwalu man shallal asr Yunusu alaihi salam wa awwalu man shallal maghriba Isa alaihi salam wa awwalu man shallal isya'a Musa alaihi salam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma iftah lana futuhal arifin amin ya fattahu ya alim amin ya razzaqu ya karim Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyina wa hifdzal mursalin amin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin wa taj'aluna minal ulama'il 'amilin bihaqqil yaqin wa 'ainil yaqin wa 'ilmil yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami amin. Minta duit selemari untuk anak ame istri, sisanya buat berangkat haji. Amin ya Rabbal. Ya Allah yang Maha Agung amin. Minta duit 7 karung untuk tulung menolong, sisanya buat biayanya nyantri nyandung. Amin ya Rabbal. Fadilatal kurama wa zumratal ulama, para alim, para ulama, para zu'ama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua yang telah memberikan ilmu, memberikan wejangan kepada kita semua. Semoga beliau panjang yuswa dan barokah amin. Kalau boleh tahu dari Jawa Pak Kiai? Dari Jawa. Kalau saya dari Sunda. Sebetulnya ngomong BI bahasa Garuda ya, bahasa Indonesia saya gimana ya, kalau kata orang Sunda rada belum balik gitu. Kalau ngomong bahasa Indonesia
Pak Kiainya dari Jawa, saya dari Sunda. Ini musuh berat ini. Karena bahasa Jawa sama bahasa Sunda itu kadang-kadang katanya sama tapi maknanya berbeda. Itu namanya mustarok. Mustarok itu kalau kata santri, kaulul lafzi ahadan wa maknahu kasiron. Lafadznya satu, maknanya tapi banyak. Contoh supaya kita ngerti ya. Ada orang Jawa. Orang Jawa tersebut jadi supir. Dia punya kenek. Keneknya orang Sunda. Mohon maaf, itu supirnya orang Sunda, keneknya orang Jawa. Naik truk. Ketika ada tanjakan, itu mobil truk mogok, Pak. Setelah mogok, apa kata supir tersebut? Kenek cokotkeun batu. Kata orang Jawa, ya, kan itu supirnya Sunda. Kata orang Jawa, cokot itu adalah gigit. Ya langsung kenek. Namanya juga disuruh cokot. Tapi kata orang Sunda, cokot itu adalah ambil. Apa kata supirnya? Kenek. Atos kaca. Atos kalau kata orang Jawa keras. Atos kalau kata orang Sunda sudah. Apa kata kenek? Kata supir kenek. Atos kata dia atos wong batu kalau roti empuk. Kita doakan mudah-mudahan selamat dunia hingga akhirat, amin ya Rabbal. Dan tak lupa teristimewa kepada MC yang telah memberikan waktu. Mudah-mudahan Allah muliakan, yang sama saya hormati pula saya muliakan. Tak lupa kepada ketua panitia penyelenggara dan sekaligus ketua DKM, mudah-mudahan beliau panjang yuswa dan barokah, amin. Dan tak lupa kepada semua ibu-ibu, bapak-bapak, adik dan kakak, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, muallimin muallimat yang sama-sama saya hormati pula saya muliakan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu semua, kenal apa kagak sama saya ini? Atau sama saya juga nggak kenal. Terus kenalan nggak? Kenalan jangan. Nah iyalah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, pucuk dicinta ulam pun kalah gitu. Nama saya siapa? Ini mau nama asli apa nama palsu? Laku ada nama asli, ada nama palsu. Oh tanya sama santri. Kata santri di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik bahwa nama seseorang itu terbagi tiga. Terbagi berapa? Mudah-mudahan pulang dari sini masih ingat. Maka dari itu para jamaah semua nyebutin nomor-nomornya, saya nyebutin macam-macamnya. Siap? Tadi nama orang terbagi berapa? 3. Sekarang jamaah nyebutin nomor-nomornya. Ya, 1. Semuanya 1. Hijah hiji jauh-jauh kan dia hiji. Coba barang 1. Ismul Karim, Ismul Lakob, Ismul Kunyah. Iya, 3. Nama saya Ismul Karim, nama asli. Nama asli saya Nji Munjazi Awali. Bagus apa tidak? Gak baik ngomong goreng banyak. Nama saya Nji Munjazi. Bagus ibu? Iyalah, nama anak ini masalah aja. Siapa nama anak lo? Nama anak saya Misjan. Lah kok Misjan? Lahir poe Kemis diguyur hujan, Misjan. Kadang-kadang nama anak ikut-ikut nama artis, benar apa kagak? Siapa nama? Anjasmara. Anjasmara. Kalau kata santri, Anjasmara itu bukan nama yang baik, bukan nama yang bagus walaupun seperti artis, tapi Anjasmara itu tidak diambil daripada bahasa Arab. Apa artinya Anjasmara? Anjasmara itu dari kata anjasun. Apa anjasun? Jamak taksir daripada najisun. Artinya najisun itu najisnya 1. Kalau anjas itu najisnya banyak. Nah kalau marah itu bifathim mim,
dibacanya di fathah mimnya, maknanya adalah pahit. Berarti yang namanya anjasmara, najis yang pahit, tai kotor tawa. Nama yang insya itu nama asli saja. Saya juga ada yang nyebut yang menjuluki, namanya itu Ki Jurang. Kenapa bisa disebut Ki Jurang? Itu bukan atas dasar kepengenan saya sendiri, Pak. Itu dapat orang lain. Kenapa disebut Ki Jurang? Ngubrus ke jurang. Bawa mobil kecelakaan, ngubrus ke jurang. Kalau tidak salah itu masuk di Piwan juga. Ngubrus ke jurang, nah disebutlah Ki Jurang, itu secara singkatnya. Terus ini mau ngaji apa enggak ini? Mau panjang apa pendek? Mending pendek masuk apa panjang enggak masuk? Ngaji. Baik, daripada mengulur waktu membuat kalam sesuai dengan satu kaidah dilalatul kalam ayyutabikul tadawul wa tawaffaqo. Pembicaraan yang sangat objektif adalah pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ingin rasanya saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, namun itu tidak akan melebihi kapasitas keilmuan, pengetahuan, bahkan pengalaman saya yang sangat terbatas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita acaranya namanya apa? Tawakufan, memberhentikan. Ada berhenti, ada memberhentikan. Berarti penutupan pengajian. Ini acara yang sangat baik. Ini acara bukan acara bid'ah. Ini acara ada asal usulnya. Bahkan Imam Malik pun gurunya daripada Imam Syafi'i melaksanakan yang namanya tawakuf, di mana masuk bulan Ramadan suka memberhentikan pengajian rutinannya. Guna untuk apa? Ditutup, bukan tutup ngajinya, tapi setelah ditutup diamalkan ilmunya, insya. Jadi ini acara bukan acara baru-baru, tapi acara sudah dari dulu, sudah dari sononya. Sedangkan di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Mbah Hasyim Asy'ari daripada salah satu 19 kitab yang dikarang, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana para ulama salaf melaksanakan apa yang dilaksanakan ulama-ulama salaf, maka sekarang kita laksanakan itu namanya bukan bid'ah, tapi perkara sunnah. Alhamdulillah. Jadi acara seperti ini termasuk acara sunnah, walaupun tadinya ada kebiasaan. Alhamdulillah. Tadi saya dikasih WA, temanya apa? Dengan ilmu hidup terarah. Temanya itu tadi di WA. Dengan ilmu hidup akan terarah. Saya teringat di dalam salah satu kitab Fawaidul Makkiyah karangan Sayyid Alwi, bahwa Asegaf halaman 3 baris ke-14 daripada di atas, apa kata beliau? Faman lam ya'lam fahuwa a'ma. Barang siapa yang tidak mempunyai ilmu, maka orang tersebut bagaikan orang yang buta. Bayangin, orang yang buta mana tahu arah? Bener apa kagak? Ada orang buta mau ke pasar ikan, nyetopin angkot, kebetulan angkot yang supir angkotnya jahil, dimasukin ke angkot. Apa kata supir angkot itu? Pak, itu yang buta, Bapak udah nyampe. Lu bohong, mana ada nyampe. Ikan yang di pasar ikan tercium jenah orang jenah ya, tidak tercium. Mana? Saya nggak bisa bahasa Indonesia, Pak, sebetulnya ini rada gati ini ngomong bahasa Indonesia. Lah, supir, apa kata si kenek? Apa kata si orang yang buta itu? Ini belum nyampe karena ikan-ikan yang di pasar belum tercium. Apa kata supir? Akhirnya supir punya akal mulus lagi supaya jahil. Apa kata si supir? Waduh, langsung supir nih nyebokin ketiaknya, dicebokin, dideketin nama hidung yang buta itu. Stop, kiri, pasar ikan sudah datang. Ngerti? Jadi maksud ini adalah dilalah tamsiliyah. Kalau di dalam kitab Sulamul Munawwar ini adalah fahmu amrin li amrin, memahami satu perkara kepada perkara yang lain. Maksudnya supaya kita tahu bahwa
itulah orang yang buta. Bisa saja ditipu, bisa saja disesatkan. Bagaikan orang yang tidak punya ilmu, bisa saja ditipu, bisa saja disesatkan. Maka walaupun pengajian kita sesingkat ini, walaupun 1 jam lebih, mudah-mudahan kita pulang dari sini mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Amin. Kita harus niatin, duduk di sini niatin mencari ayat ilmu. Kata Kanjeng Rasul, halaku ummati fi syai'ain, hancurnya umatku 2 perkara yang menyebabkan hancurnya umat. Pertama, tarkil ilmi, yaitu meninggalkan ayat ilmu. Limana takhara muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam semakin mundur, akan tetapi orang-orang kafir semakin maju, orang-orang Yahudi semakin maju? Gara-gara orang Islamnya telok naik, naik. Maka mudah-mudahan kita semakin ke sana rajin ngajinya. Amin ya rabbal. Sebelum kita ngaji, saya akan ajak umat Islam orang sini. Ini apa namanya di sini ini? Angke. Tapi itu orang mundur namanya. Oh, itu mau orang mundur. Itu satu kampung sama saya tuh. Jauh mundur itu, Bu. Jauh di Jugjug Anggang di Teang. Maka saya jauh-jauh dari Munjul ingin mengajak kepada umat Islam orang Angke, ayo kita sama-sama angkat senjata. Maksud angkat senjata di sini senjata yang paling kuat, senjata yang paling hebat, bukan senjata murahan, senjata polisi lewat, senjata Israel yang dikirimkan ke Palestina kalah. Senjata yang saya akan angkat yaitu apa kata Kanjeng Rasul, ad-du'a silahul mu'min, senjatanya orang-orang yang beriman adalah berdoa. Maka saya akan ajak sama-sama angkat tangan untuk berdoa. Doa apa yang akan saya lantunkan? Yaitu doa yang viral di media sosial, di mana masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Orang-orang sering melantunkan doa tersebut. Bahkan doa ini tercatat di dalam Azkar Nawawi dan ditambahi oleh para ulama. Ada wahasil maqasidana, ada waghfir lana mamanu. Mana doa tersebut? Allahumma barik lana fira wa sya'bana wa ballighna ya Allah, berkahkan kami bulan Rajab saat ini, Sya'ban Ramadan yang suci, hasilkanlah maksud kami. Allahumma barik lana wa sya'bana qalibna rama waghfir lana dzur. Amin ya rabbal. Ibu, Bu, doa yang kita lantunkan hebat apa enggak? Hebatnya di mana? Bapak, hebat apa tidak doa yang kita lantunkan tadi hebat? Hebatnya di mana? Jangan kita ngomong hebat tapi tidak tahu kehebatannya. Maka supaya kita tahu bagaimana hebatnya ini doa, kita maknai sama-sama. Siap? Pertama, doa ini diawali dengan kalimat yang mulia, yaitu Allahumma. Apa artinya Allahumma? Kalau kata santri, Allahumma itu adalah ya Allah. Allahumma artinya ya Allahumma, ya Allah, barik. Apa itu barik? Mudah-mudahan Allah memberkahkan lana kepada kita semua. Fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban.
Jadi kita sama-sama tadi melantunkan doa, ingin barokah di 2 bulan, kepengen barokah di 2 bulan yang mulia. Pertama bulan Rajab, kedua bulan Sya'ban. Pertanyaannya, apa itu barokah? Umat Islam sering salah persepsi. Ngomong kepengen barokah, tapi hidup dalam dunia jarang sol, jarang ibad, keluar rumah jarang pakai kerudung. Orang tersebut orang yang berdosa. Maka orang-orang seperti itu temennya orang eling, edan. Itu kata orang Sunda, eling-eling itu namanya orang yang ingat kepada Allah. Maka orang-orang yang ingat kepada Allah, para kiai, para santri, para ulama. Kenapa ada bahasa tabarukan ngalap berkah? Kita silaturahmi kepada para kiai supaya kita kecipretan. Apa tadinya jarang sholat jadi rajin sholat, tambah taat kepada suam, tambah hormat kepada suam. Ibu-ibu tambah rajin ngasih semangat susu bahaya ya. Kita ingin barokah di 2 bulan. 1 pengen barokah di bulan Rajab, kedua pengen barokah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kita akan menghadapi bulan yang mulia. Apa? Wa balighna Ramadan. Akan menghadapi bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufinatis syayatin. Di mana datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan iblis tengkorak-tengkorak setan akan diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertanyaan ada. Saya pernah Pak ya dikasih pertanyaan sama seumuran, apa kata beliau? Ji, saya mau nanya, saya salah satu orang yang banyak ditanya. Apa kata teman saya? Ji, saya kagak ngerti kenapa orang yang tidak puasa. Saya mau tanya, orang yang tidak puasa itu diganggu setan apa bukan? Sedangkan setan di bulan Ramadan pertanyaannya itu yang tidak puasa diganggu setan apa bukan? Saya jawab nggak punya dalil. Akhirnya saya jawab dengan akal ya, akal pribadi. Mudah-mudahan enggak sesat. Apa kata saya? Oh begini, karena saya nggak punya dalil. Kata saya begini. Tong ya. Orang yang puasa dan orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa masuk bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan itu setan dibelenggu, setan itu diborgol. Kenapa orang tidak puasa? Itu diganggu setan apa bukan? Oh begini, 11 bulan kita dibebaskan dengan setan. 1 bulan libur nih, bulan puasa. Benar? Betul? Nanti bulan Ramadan setan nggak ada. Nah 11 bulan kita itu bergaul dengan setan. Apa tugasnya setan? Tugasnya setan, idza aradal abdu an ya'mala amalan sholiha balaghahu syaiton fi ifsadi niyatihi. Di mana seorang hamba ingin beribadah kepada Allah, di mana seorang hamba ingin melakukan amal soleh kepada Allah, setan suka merusak. Datang setan, apa tujuannya? Akan merusak hamba tersebut supaya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu. 11 bulan kita sering nuruti kemauan setan, 11 bulan kita menuruti hawanya setan, maka 1 bulan karena kita sudah biasa, namanya sindrom iblis, sindrom setan. Ya seperti kita pegang HP, sering buka TikTok ya, umpama buka TikTok, lihat-lihat video yang FYP, lihat-lihat video yang viral, dibiasakan. Nah, dibiasakan lihat video kasihan sehingga di dunia nyata pun dibiasakan itu namanya sindrom ketularan yang tidak baik. Nah, maka di 11 bulan kita pengajian, 1 bulannya kita akan mengamalkan ilmu yang kita kaji,
Biasanya yang rajin puasa anak-anak apa yang balik? Yang rajin puasa anak-anak apa yang udah dewasa? Kata siapa, Bu? Survei membukti benar. Sebenarnya yang wajib itu yang anak-anak apa yang udah balik? Terus yang anak-anak wajib berpuasa enggak? Wajib enggak? Enggak, karena belum balik. Tapi wajib dididik. Sama siapa? Sama orang tuanya. Kata siapa wajib? Kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in juz ke-1 atau kitab I'anatul Talibin juz ke-1 karangan Syekh Jainuddin Al-Malaybari. Beliau mencatat salah satu hadisnya Rasul. Apa kata Syekh Jainuddin Al-Malaybari? Apa kata Rasulullah? Muru sobiya bis shalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Apa kata Kangjeng Rasul? Muru kalimah bil amr, kalimat perintah. Kata ilmu usul fikih, di mana ada kalimat perintah itu adalah perintah daripada atasan untuk bawahan. Yang wajib kita laksanakan. Ini perintahan daripada Kangjeng Rasul untuk umatnya. Apa kata Kangjeng Rasul? Mulu wahai orang-orang yang di masjid, wahai orang-orang tua, suruhlah oleh kalian, perintahkan oleh kalian siapa? Asobia, anak-anak. Suruh apa? Bisolat, untuk melakukan ibadah sholat. Ketika kapan? Idza balagha sab'a sinin, ketika umurnya mencapai umur 7 tahun. Nah, jadi kalau kita punya anak, Bu ya. Ya, Bu ya. Ya, Pak ya. Pak ya, Pak. Kita punya anak. Tong, lu sini Tong, yang bontot lu sini. Lu udah sholat belum? Ya belum, Bapak, belum. Lu sholat ini udah dohor. Ketika kita memerintahkan seorang anak, sholat itu adalah kewajiban. Sedangkan di dalam kitab Jam'ul Jawami atau Hasyiah Banani, di mana seorang hamba melakukan perintahan Allah yang wajib, maka Allah akan balas 70 poin ganjaran. Ketika kita memerintahkan anak sholat dohor, datang waktu dohor, tong sholat, 70 poin ganjaran. Alhamdulillah. Datang asar, tong sholat. Kalau tong sholat, tong itu kalau di Betawi apa? Aceng ya, ujang ya. Kalau tong itu di Sunda mah jangan itu. Jadi awas, jangan salah paham ya. Tong sholat jangan sholat, bukan. Ceng sholat. Jadi 5 waktu kita perintahkan seorang anak sholat. So, tinggal dikali 70 kali 5 waktu. Berapa? 350 poin ganjaran. Cuma diem di rumah, nyuruh anak sholat, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Itu nyuruh anak sholat 5 waktu. Coba kalau umat Islam ada yang nanya, hei kenapa ya sholat subuh 2 rakaat enggak 3 rakaat? Kenapa sholat dohor 4 rakaat enggak 5 rakaat? Kira-kira jawabnya bagaimana? Pengen tahu jawabannya? Kira-kira pengen tahu jawabannya? Kita bagi-bagi ilmu. Saya baca salah satu kitab, namanya kitab Tafsir Ruhul Bayan, juz ke-5 halaman 129. Apa? Ada keterangan di situ. Anna awwala man sholal fajr Adamu alaihi salam. Orang yang pertama yang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, yaitu Nabi Adam alaihi. Apa sejarahnya kok bisa 2 rakaat? Kenapa ini subuh tidak 3 rakaat? Kenapa bisa 2 rakaat? Nah, sejarahnya hina uhbito ilal ardi minal jannati, di mana waktu Nabi Adam diusir daripada surga ke turun ke bumi. Nabi Adam itu mengalami kegelapan yang sangat gelap-gelapnya, namanya gelapnya malam. Wa udlimat alaihi dunya wa hinal lail wa lam yakun yara qabla dalik. Nengok ke kanan enggak kelihatan, nengok ke kiri enggak kelihatan. Itu Nabi Adam enggak bawa senter di surga. Nabi Adam belum ada listrik, sehingga pakhopan syadida. Nabi Adam merasakan takut karena gelapnya waktu malam. Jadi gelap-gelapan itu menakutkan. Cuma ada gelap-gelapan indah, bukan menakutkan. Ibunya sama bapaknya tuh ya.
Jadi ibu, sejarahnya itu Nabi Adam ketika turun mengalami kegelapan. Ketika datang fajar, palaman sakol fajru. Kangjeng Nabi Adam mengetahui datangnya fajar. Kenapa Kangjeng Nabi Adam tahu bahwa itu datangnya waktu siang, datangnya waktu subuh? Karena Nabi Adam turun ke alam dunia tidak sendiri. Nabi Adam turun ke dunia bersama hewan. Apa namanya? Salah satu hewan tersebut diturunkan oleh Allah bersama Nabi Adam, namanya ayam. Jadi kalau ada yang tanya, duluan telur duluan ayam, jawabnya ayam. Itu di dalam kitab Bada'iud Duhur atau di dalam kitab Taurat pun tercatat Kangjeng Nabi Adam turun bersama ayam. Maka Nabi Adam tahu datangnya waktu fajar, karena ayam kalau waktu fajar suka berkok. Nabi Adam tahu itu waktu fajar datang, sehingga Nabi Adam sholat rakaat ini, sholat 2 rakaat. Gunanya apa? Syukron. Alasannya apa sholat 2 rakaat? Syukron, karena bersyukur kepada Allah. Alasannya rakaat pertama yaitu Nabi Adam lihusulin najati min dulmatil lail, karena berhasil selamat daripada gelapnya malam. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua walirujuin nahar, waktu siang telah datang. Itulah 2 rakaat rahasia sholat subuh. Terus sholat apa lagi? Sholat duhur. Siapa orang yang pertama yang melaksanakan sholat duhur? Wa awwalu man shalla ba'da zawal Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama yang melaksanakan sholat duhur yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihi. Bagaimana sejarahnya? Hina pada ibnahu. Jadi sejarahnya itu ketika menyembelih anaknya. Siapa anaknya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Siapa? Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sangat open kepada Allah. Apa katanya? Jadi pernah ngomong begini kepada Allah, ya Allah, jangankan harta dunia, termasuk anak saya, kalau Allah yang mau suruh disembelih, saya siap menyembelih anak. Kalau itu perintahan darimu. Itu Nabi Ibrahim. Ngomongnya belum ada anak, ngomongnya belum punya anak. Jadi seperti kita aja ya, pokoknya masjid saya bangun, duit kagak punya, pokoknya saya bangun, jadi belum. Jadi itu sah-sah aja, namanya juga kampanye ya. Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Kan Nabi Ibrahim itu seorang rasul, seorang nabi. Kalau di dalam kitab Tijan Darori, A'rab Basariyah. Kalau di dalam kitab Tijan Darori, sifatnya para rasul, para anbiya itu sidik, amanah, tabligh, patona. Mustahil seorang rasul bohong, mustahil mengingkari janji kepada Allah. Maka ketika punya anak namanya Ismail, namanya Nabi Ismail, ditagih janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Gusti Allah? Ibrahim, sembelih anak. Terus Nabi Ibrahim apakah langsung menyembelih anaknya? Oh tidak. Nabi Ibrahim itu toleran. Nabi Ibrahim itu enggak langsung main sembelih main pencit enggak. Nabi Ibrahim nanya dulu kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Tong lu sini, lu mau disembelih, ini perintahan Allah. Tuh enak, bapak kayak begitu tuh enak. Jadi kalau mau apa-apa itu musyawarah dulu sama anak, bener gak? Ini harus dicontoh oleh kita. Ini suri tauladan Nabi Ibrahim. Kalau mau apa-apa walaupun itu perintah Allah, tetap yaitu musyawarah dengan anak. Bahkan Nabi Ibrahim itu kunyahnya dijuluki Nabi Ibrahim itu adalah Abu Doib. Apa itu Abu Doib? Bapaknya tamu. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan dinamakan bapaknya tamu, disebut bapak tamu? Karena Nabi Ibrahim itu kalau mau makan itu makannya itu ditunda dulu, kalau tidak sama tamu. Jadi enggak mau makan kalau enggak sama tamu. Beda sama kita, tamu belum pulang ya belum makan kita juga. Baru kalau tamu pulang kita makan. Nah itu kita. Nabi Ibrahim Abu Doib, bapaknya tamu. Nah Nabi Ibrahim ini langsung memerintahkan
memberi kabar kepada anaknya, putranya itu Nabi Ismail. Ismail, mau kamu disembelih? Ini perintahan Allah. Apa kata Ismail? Bapak, jangankan besok, sekarang saya siap disembelih kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mau punya anak nurut, mau. Makanya sholat duhur. Ngerti? Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, ini sejarah sholat duhur. Karena Nabi Ibrahim yaitu diselamatkan daripada empat kebingungan. Makanya duhur itu 4, benar gak? Jadi ada 4 kebingungan, 4 kesusahan dialami oleh Nabi Ibrahim. Sehingga diselamatkan oleh Allah 4 kesusahan tersebut, 4 kebingungan tersebut. Pertama, apa yang dibingungkan oleh Nabi Ibrahim? Pertama, lidhihabi gomil walad. Nabi Ibrahim dicabut kebingungnya, dicabut, diangkat oleh Allah kesusahannya, yaitu ngurusin anak. Karena anaknya diangkat oleh Allah ke surga, akhirnya amanat hilang. Ngerti? Itu kebingungan itu diangkat oleh Allah. Maka sholat duhur 1 rakaat. Rakaat kedua apa rahasianya? Yaitu wali nuzulil fidah. Melihat anaknya yang disembelih, bersyukur kepada Allah. Sholat 2 rakaat duhur itu karena anaknya tidak disembelih. Yang disembelih adalah Jibril datang membawa domba, membawa kambing, kambingnya Habil. Maka itu ditukarkan Nabi Ismail dengan kambing, bersyukur kepada Allah. Sholat duhur 2 rakaat. Apa rahasia rakaat yang ketiga? Bahwa meminta ridho kepada Allah karena idanu dia konsodak terruya telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu. Yang keempat, sholat duhur 4 rakaat. Apa rahasianya? Rahasianya yaitu bahwa anaknya ketika disembelih tidak merasakan kesakitan, tidak merasakan yaitu kesengsaraan yang sangat luar biasa karena ditukar dengan kambing. Alhamdulillah. Maka itu rahasia sholat duhur 4 rakaat. Terus. Jam berapa ini? Terus. Sholat apa? Asar. Siapa orang pertama yang melaksanakan sholat asar? Wa awwalu man shallal asra Yunus alaihi salam. Orang yang pertama yang melaksanakan sholat asar yaitu Nabi Yunus alaihi. Apa sejarahnya? Jadi sejarahnya begini, Nabi Yunus itu salah satu nabi, salah satu rasul yang pernah frustasi ya. Kalau bahasa kita frustasi, ngarasula kalau bahasa Sunda itu. Jadi pernah berkomentar kepada Allah karena diberi murid cuma sedikit. Nabi Yunus dakwah berpuluh-puluh tahun berdakwah kepada umat, tapi tidak, ketika dakwah diembargo, ketika ceramah, ketika ngajak kepada Allah, menyebarkan Islam, diintimidasi, bahkan dihina, bahkan diancam Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga Nabi Yunus kabur meninggalkan umatnya. Jadi kalau sekarang ya Pak Kiai ngajar pengajian, akhirnya masyarakatnya bandel ya. Kabur Pak Kiai kemunjul. Itu seperti itu, kabur ke laut. Jadi Nabi Yunus karena umatnya itu nakal, karena umatnya itu membangkang, Nabi Yunus kabur ke pinggir laut, namanya basisir laut. Kabur ke pinggir laut, akhirnya ada kapal. Kapal itu? Perahu ya. Ada perahu, ada kapal. Terus naik Nabi Yunus. Setelah naik di tengah-tengah lautan, maka kapal tersebut goyang. Kenapa goyang? Karena ada badai yang begitu besar. Ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nahkodanya. Apa kata nahkoda? Ini kita sekarang mengalami badai yang besar ini gara-gara ada seseorang yang kabur dari kampungnya, yang meninggalkan tanggung jawabnya. Maka yuk kita undi semua namanya. Kayak arisan gitu ya. Dicatat nama-nama. Siapa kamu namanya? Maman, tulis Maman. Kamu siapa? Juned, tulis Juned. Kamu siapa? Yunus, tulis Yunus. Dikocok, akhirnya kesepakatan kalau nama tersebut keluar, siapapun itu harga mati kita lemparkan ke laut. Nah, jadi itu sepakat. Akhirnya dikocok-kocok, keluarlah nama Nabi Yunus alaihi. Akhirnya Nabi Yunus dilepaskan, dilemparkan ke lautan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Paus
makan itu kekasihku. Jadi Allah menyuruh ikan paus yang disebut ikan nun. Ngerti nggak? Jadi begini ya, kita punya ikan cupang, kita beri nama Randy umpama. Jadi jenisnya ikan namanya jenisnya ikan paus namanya nun. Ngerti? Apa kata Allah? Nun, makanlah kekasihku tapi jangan dirusak. Hanya dimakan saja tapi jangan dirusak. Akhirnya dimakan Nabi Yunus. Nabi Yunus mengalami 4 kegelapan. Maka sholat asar 4 rakaat. 4 rakaat karena Nabi Yunus diselamatkan daripada 4 kegelapan. Pertama kegelapan apa? Pertama Nabi Yunus mengalami kegelapan malam. Gelapnya malam. Kedua mengalami gelapnya dasar lautan. Ketiga mengalami gelapnya jal-jala. Apa itu jal-jala? Kan ikan paus mah suka ada bolongnya ya di atasnya tuh. Jadi kalau dia napas suka keluar cus peng cus peng cus peng. Itu Nabi Yunus ikut. Ketika ke atas cus ke atas, peng ke handap cus peng cus peng cus peng. Itu Nabi Yunus alaihissalam mengalami kesusahan seperti itu 3 rakaat. Yang keempat yaitu Nabi Yunus mengalami gelapnya di dalam perut ikan tersebut. Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam tidak nganggur. Nabi Yunus ketika mendapatkan kesusahan tersebut membacakan tasbih kepada Allah yang tidak ada hitungannya. Apa tasbih tersebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minan. Nah, ini kalau kita umat Islam yang baik, sifat Quran nih, sifat Islami itu kita contoh Nabi Yunus. Kalau mendapat kesusahan itu semakin tinggikan ibadah kita. Kenapa? Karena kalau di dalam kitab Syarah Hikam kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ulama wafat 709 Hijriah, kata beliau al-qabdu wal bastu halatani alal insan. Susah dan senang itu dua-duanya silih berganti di manusia. Sekarang senang, besok mah mau susah. Sekarang susah, besok sekarang senang, besok pengen senang aja ya. Oh ya, simpen aja itu jawabannya, senang ya, jangan menyesal. Kata aku billaili wan nahari, seperti bergantinya malam dan siang. Jadi susah dan senang itu seperti malam dan siang. Cuma para ulama menyamakan apa namanya, susah dengan malam, siang dengan senang. Emang apa rahasianya kok susah dengan malam, kok senang dengan siang? Malam itu kata Allah menjadikan malam waja'alnal laila liba. Malam itu tempat istirahat. Malam itu waktunya beribadah khusyuk kepada Allah, bukan waktunya usaha. Maka jangan seperti warung Madura 24 jam. Padahal Allah menjadikan malam itu untuk istirahat, untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah waktunya susah. Ternyata di waktu susah itu, di mana kita di PHK, kita kerja nggak dapat duit, itulah waktu susah. Ada waktu luang untuk ibadah kepada Allah. Coba kalau kita senang, kita sibuk kepada Allah, tidak ingat-ingat. Coba kalau di waktu susah kita nganggur, kita banyak waktu bersama Allah Subhanahu. Kalau senang bagaikan siang itu waja'alnan nahara ma'asa. Allah menjadikan siang itu supaya kita mencari maisha, mencari kehidupan, mencari nafkah, mencari duit, mencari uang, kerja. Kalau siang, malam istirahat. Kalau yang malam kerja siapa itu? Siang itu udah, siang itu kerja, malam istirahat. Coba kerja itu sibuk, bener nggak?
Jadi kalau kita di waktu senang itu penuh kesibukan, senang dunia, penuh kesibukan, maka mana waktu bersama Allah? Mana waktu khusyuk bersama Allah? Jadi kalau begini, mending susah, mending senang. Masih senang aja ya. Mudah-mudahan senangnya juga kita mah nggak lupa kepada Allah. Amin ya Rabbal. Nah, Nabi Yunus tersebut mengalami kesusahan membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sehingga 40 hari 40 malam Nabi Yunus membacakan tasbih tersebut. Itu apa namanya, si pausnya puyeng. Apa kata si paus? Puyeng, gua gara-gara makan ini anak puyeng, kata si paus. Akhirnya paus memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Ini ciri bahwa Nabi Yunus pangkatnya besar, pangkatnya mulia. Coba kalau kita yang di dalam perut tersebut bukan dimuntahkan tapi dieein. Karena seorang rasul, karena seorang nabi, pangkatnya dijaga oleh Allah, dimuntahkan. Alhamdulillah. Sehingga Nabi Yunus ke pinggir laut lagi, sholat arba'an, bersyukur kepada Allah, melaksanakan sholat 4 rakaat karena hilangnya 4 kegelapan. Alhamdulillah. Kira-kira terus sholat apa? Maghrib. Apa rahasianya sholat maghrib? Siapa orang yang melaksanakan sholat maghrib? Wa awwalu man shallal maghriba Isa alaihissalam. Orang yang pertama sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihis. Jadi Nabi Isa bersama umat-umatnya tidak sholat apapun, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, hanya sholat maghrib sehari semalam. Maka kalau ada orang sehari semalam sholatnya hanya maghrib saja, mungkin kayak umat dahulu. Ya enggak lah, justru umatnya Kanjeng Nabi mah lam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu itu tidak berkumpul kepada nabi-nabi yang lain, kumpulnya di nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di waktu maghrib itu orang yang pertama salat maghrib adalah Nabi Isa. Apa rahasianya? Parraqatul ula linafyil uluhiyati an nafsihi. Rakaat pertama alasannya, rakaat pertama rahasianya yaitu karena hilangnya Kanjeng Nabi Isa dianggap Tuhan oleh orang-orang, kalau oleh manusia. Jadi Nabi Isa itu dulu itu dianggap Tuhan. Kalau kita orang Islam meyakini Nabi Isa itu seorang nabi. Terus Nabi Isa sekarang di mana? Nabi Isa di mana sekarang? Di Bandung. Nabi Isa di mana sekarang? Diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akan diturunkan lagi ke alam dunia. Mau ngapain diturunin? Jangan kayak di Cilegon. Kenapa Nabi Isa diturunin? Mau beli seblak katanya. Nabi Isa itu diturunin karena tugasnya belum beres, Pak. Kalau di dalam kitab tafsir Sawi itu tugas Nabi Isa itu banyak, diantaranya 4. Pertama, tugas Nabi Isa diturunin ke alam dunia karena Nabi Isa akan membombardir, karena Nabi Isa akan meluluh lantahkan, memusnahkan, yaitu satu hewan namanya babi. Tahu babi? Jadi kenapa dimusnahkan oleh Nabi Isa ini babi? Karena umat dan kaumnya salah persepsi. Babi itu bukan dimakan, babi itu untuk dijadikan percontohan umat Islam. Dimakan hukumnya bahkan najis apaan? Najis kebagi berapa? Krik-krik ya, najis kebagi 3. Di antaranya mugolado, anjing dan babi adalah najis mugolado. Jadi babi itu bukan untuk dimakan, hukumnya haram, tapi untuk dijadikan percontohan. Percontohan bagaimana? Kayak begini, Bu. Kalau di daerah kami namanya bedul ya. Bedul, kalau nggak bagong. Babi itu kalau apa ya? Lempang, tahu lempang itu? Jalannya nyelonong apa begini-begini? Nyelonong aja ya. Nah, kalau ada umat Islam, orang lagi pengajian, dia nyelonong aja. Orang lagi berjamaah di masjid, dia nyelonong aja, maka orang tersebut seperti Bapak yang ngomong itu ya. Nah, itu pertama, babi akan dimusnahkan oleh Nabi Isa. Kedua, apa yang akan dimusnahkan oleh Nabi Isa?
yaitu adalah salib. Tulisannya salib yang plus begitu ya. Nah, salib itu akan dimusnahkan oleh Nabi Isa karena salah persepsi, nyembah itu bukan kayak begituan. Akhirnya oleh Nabi Isa dimusnahkan, diluluh lantahkan. Yang ketiga, Nabi Isa akan memerangi, akan mengalahkan tengkorak iblis, tangan kanan iblis. Siapa tangan kanan iblis tersebut? Tangan kanan iblis tersebut adalah Musa Samiri. Siapa Musa Samiri? Musa Samiri ini sahabatnya Nabi Musa dulu. Jadi ada Nabi Musa, ada Musa Samiri, itu sahabat. Cuma berkhianat kepada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa ke Gunung Turisina, Musa Samiri menyesatkan umat Nabi Musa supaya nyembah patung anak sapi. Akhirnya dihukum oleh Allah, dipenjara di negara Paman Sam, kurang lebih di Amerika. Nanti akan muncul kiamat besar, namanya Samiri. Tersebut adalah tengkorak Dajjal Al-Masih. Jadi ciri kiamat, bila mana penceramah, bila mana para kiai, bila mana pendai jarang menceritakan Dajjal, itu ciri kiamat. Maka mudah-mudahan kita selamat daripada kejaran Dajjal. Amin. Caranya kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hafal surat Al-Kahfi 10 ayat, insya Allah kita dijamin akan selamat daripada kejaran Dajjal. Ini Nabi Isa akan memberhentikan pajak perpajakan. Itulah Nabi Isa, tugas Nabi Isa. Karena Nabi Isa hilangnya dianggap Tuhan. Sekarang enak ada yang menganggap Nabi Isa Rasul dan Ambiya. Awas, Nabi Isa itu memakai syariat Nabi kita. Yahkumu bisyariatina, memakai hukum syariat kita, syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang nanya Nabi Isa bermadhab kemana? Apakah Syafi'i, Maliki, Hambali? Di dalam kitab Fatwa Hadisiyah halaman 128, Nabi Isa ma bal huwa aula bil ijtihad. Nabi Isa ma lebih berhak, lebih utama berijtihad sendiri. Jadi Nabi Isa tidak bermadhab. Walaupun memakai syariat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak bermadhab. Kira-kira madhab kita apa? Imam apa? Imam Samudra. Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, hadirin rahimakumullah, terus. Apa rahasia rokat yang kedua? Walina pihaan walidati, hilangnya bahwa ibunya Nabi Isa dianggap Tuhan. Jadi ibu Nabi Isa ini kalau di dalam golongan Nasturiyah atau Mamlukiyah, ini ibu Nabi Isa Siti Maryam dianggap Tuhan, namanya Tuhan ibu. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Tuhan Bapa itu adalah Allah. Tuhan Ibu itu Siti Maryam. Tuhan Anak Nabi Isa. Ini gara-gara apaan? Gara-gara ngajinya ngantuk. Jadi dulu orang-orang kafir itu apa namanya? Salah denger ya. Salah denger. Bukan tuli, Pak. Kalau tuli mah nggak ngedenger. Ini salah denger. Jadi ngajinya ngantuk. Jadi kata ustaznya teh, rukun wudhu yang keempat adalah ngusap sirah sakedik. Dia ngantuk, jadi dikira dia ngusap sirah nuletik gitu. Padahal itu gara-gara ngantuk. Jadi kata Siti Maryam ditanya, siapa bapaknya ini anak? Karena Nabi Isa ini tidak punya Bapak. Ini wahyu kepada Nabi Isa yang karomatul aulia kepada Siti Maryam. Akhirnya kata Siti Maryam memilih diam, syukur. Jadi diam. Siti Maryam tanya aja kepada anaknya, masih baik. Ketika ditanya oleh golongan tersebut, kamu anak siapa? Abdullah, hamba Allah. Tapi salah dengar Ibnullah itu anak Allah. Jadi salah dengar. Jadi dikira Ibnullah, ternyata Abdullah, hamba Allah Nabi Isa. Jadi hilangnya Siti Maryam dianggap Tuhan dan hilangnya fitnah kepada Siti Maryam, maka menjadi sholat maghrib 2 rakaat. Rakaat yang ketiga yaitu wasalisatul isbatiha lillahi ta'ala, bahwa Tuhan itu tiada lagi kecuali Allah Subhanahu la ilaha. Tuhan itu hanya Allah, maka jangan dipertuhan di hati kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau kita ingin kuat tauhidnya, kalau kita ingin kuat imannya, maka kita hendaknya sering sholat insya. Nah sekarang sholat apa?
Sholat Isya. Sholat Isya berapa rakaat? Siapa orang pertama yang melaksanakan sholat Isya? Wa awwal man shallal Isya Musa alaihissalam. Orang yang pertama yang melaksanakan sholat Isya adalah Nabiullah Musa alaihi. Apa rahasianya? Kita simpel aja, jangan baca Arabnya. Pertama yaitu, jadi ada 4 kesusahan, 4 kebingungan Nabi Musa diangkat oleh Allah, maka jadi 4 rakaat. Rakaat pertama pigomil mar'ah, kebingungan terhadap istrinya. Kenapa? Karena hidupnya sering dikejar-kejar tengkorak Fir'aun, istrinya sering ditinggalkan. Sama ya, seperti saya Pak. Jadi istri sering ditinggalin ini. Alhamdulillah di sini semi terakhir ya, besok terakhir dirangkas. Mudah-mudahan sehat, amin. Jadi Nabi Musa ini sering meninggalkan istrinya. Bingung tersebut diangkat oleh Allah, maka menjadi sholat Isya 1 rakaat. Yang kedua, punya kebingungan terhadap kakaknya. Siapa kakaknya? Nabi Harun alaihissalam. Jadi ketika Nabi Musa ke Bukit Turisina, itu umat dititipin kepada kakaknya Nabi Harun. Beda sifat Nabi Harun dengan Nabi Musa, beda. Kalau Nabi Musa mah keras, tegas, lugas. Waduh, sekali nampar Nabi Musa itu. Pernah kejadian kaum Kipti ditampar oleh Nabi Musa, mau dial, mati. Tapi Nabi Harun mah enggak. Nabi Harun mah leles. Apa itu leles? Lemesnya, lemas, santai, tapi kena. Maka jangan aneh kalau ada kakak sama adiknya itu beda sifat, beda gayanya. Jangan aneh. Nabi Musa, Nabi Harun dia beda, benar gak? Jangan aneh kalau para ulama beda-beda cara penyampaian. Jangan aneh. Oh ini keras, oh ini santai, oh ini galak. Jangan aneh. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu warisnya para nabi. Yang namanya para itu banyak, yang namanya banyak itu nggak ada global. Jadi banyak karena nabinya banyak, ulamanya banyak, nabinya beda-beda, ulamanya juga beda, ngerti? Nah, ini Nabi Musa hilang kebingungan tersebut, maka menjadilah sholat Isya 2 rakaat. Apa rahasianya sholat Isya yang ketiga? Hilangnya kebingungan terhadap Fir'aun. Karena Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, ada laut, namanya Laut Merah. Nabi Musa bingung kemana, mau lompat kemana itu, mau kabur kemana gitu ya, mau kabur kemana, saya nggak bisa saya ini laliur. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mau kabur kemana, bingung Nabi Musa. Nah, setelah itu Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu melalui tongkatnya ketika digebugin jadi jalan. Nah, hebat enggak tongkat Nabi Musa? Kalau kita gebugin jadi apaan? Enggak bakal jadi apa-apa. Karena tongkat Nabi Musa sekarang dimuseumkan. Kalau kita pegang tongkat Nabi Musa digebukin, enggak bakal jadi apa-apa. Karena kenapa? Yang hebat itu bukan tongkatnya, Nabi Musanya. Yang hebat itu hatinya Nabi Musa tembus kepada Allah. Hatinya Nabi Musa imannya mantap kepada Allah, bahwa imannya para nabi yazid walayankus, terus bertambah, tidak akan berkurang. Maka dapatlah mukjizat daripada Allah, kelebihan. Kalau ada seorang orang muslim, orang soleh mendapatkan kelebihan, bukan mukjizat namanya, tapi itulah adalah karomat atau ma'unah. Ada juga sihir, ada juga irhas. Nah, itu di Bugiatul Mustarsyidin. Jadi mukjizat itu khusus para nabi, para rasul. Tapi Pak Kiai, maaf di Pandeglang nyelonong orang Lampung Rajab kemarin ngaku dapat mukjizat daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, enggak aku nabi, tapi aku dapat mukjizat. Itu adalah min alamatin nabi, karena cirinya nabi, cirinya rasul dapat mukjizat. Allati taqa'u fi aidil rusul, di dalam kitab Fathul Majid. Mukjizat tidak akan itu tiba kepada orang yang biasa, tapi mukjizat akan tibanya kepada para rasul, para anbiya. Maka ketika dapat mukjizat digebugin tuh tongkat, bum, jadi jalan. Maka jalan kalau pengen jadi digebuk pakai duit, bukan pakai tongkat. Digebuk, bum, jadi jalan. Alhamdulillah di Munjul mah banyak udah modern Pak, jalannya udah ada tol, jalannya
ada airnya ya, ada kolam berenangnya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah ketika Nabi Musa datang di dasar lautan, di daratan lagi, Fir'aun mati tenggelam. Akhirnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Sholat jadi 3 rakaat, sholat Isya. Rahasia yang keempat, punya kesusahan, kebingungan karena anaknya ditinggalin, maka diselamat walama anjahullahu min dalika sholat arba'an. Ketika diselamatkan oleh Allah daripada 4 kebingungan tersebut, kesusahan tersebut, sholat 4 rakaat, namanya sholat alhamdulillah. Maka ibu bapak itu anak suruh sholat insya. Nah, itu sholat. Puasa ya puasa juga. Apakah ini perintahan ibu bapak hanya beroperasi kepada sholat? Oh tidak. Di dalam kitab Fathul Muin kasaumin atau begitupun puasa, anak-anak tolong perintahkan puasa. Tapi beda sama sholat, Pak. Sholat mah mau kuat mau enggak suruh. Tapi puasa kalau kuat terusin, kalau nggak kuat ya udah buka. Belum balik ya belum wajib. Tapi disuruh mah wajib, itu puasa. Gimana kalau punya anak cewek? Kalau punya anak cewek, sholat disuruh, perintahkan sholat, perintahkan puasa. Kalau keluar rumah, perintahkan pakai kerudung. Kalau kita umur 7 tahun, itu anak tidak diperintahkan pakai kerudung, maka kita berarti meninggalkan kewajiban, melaksanakan keharaman, maka akan mendapatkan ganjaran berupa siksaan daripada Allah Subhanahu. Bagaimana Pak Ustadz kalau anaknya umurnya 10 tahun? Wa idza balagu asrosidin, di mana anaknya 10 tahun jangan hanya disuruh, tapi harus digimelain. Anak tersebut harus dipukulnya, bukan pukul membunuh. Ini mah anak nangis datang ke RT. Lu kenapa Tong? Digebukin sama bapak. Kenapa? Ninggalin sholat. Lalu lu nggak sholat. Itu kenapa itu? Mukanya itu ditutupin, ditampar sama bapak, ditabok sama bapak. Pakai apa? Pakai baseball. Jangan. Jadi goer mubarih. Surah apa penjelasan goer mubarih? Jangan sampai dipukulnya mematahkan tulangnya. Jangan sampai memukulnya melukai kulit putranya. Biasa aja pakai yang ringan-ringan ya, pakai lidi, sapu lidi. Ketika datang waktu dohor, tong sholat, bukan tong sholat ya. Lu sholat lo, jangan main HP mulu. Ntar Pak, tanggung Pak. Dapat 70 poin ganjaran. Alhamdulillah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitupun puasa, terus. Waduh, terus sudah 1 jam ini. Nah, jadi saya akan ngaji ya 1 ayat lagi ya, insya 1 ayat. Ini terakhir 1 ayat. Kita baca bareng-bareng, siap? Ini ngaji benernya nih. Kita baca bareng-bareng, siap? Kenapa saya mengajak para jamaah bareng-bareng baca Quran? Karena baca Quran beda dengan baca Quran. Baca Quran sekarang dibaca, besok jadi bungkus uduk. Tapi baca Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, 1 huruf dibalas oleh Allah 10 ganjaran. Alhamdulillah. Kita baca bareng-bareng, siap ya? Saya yang pertama, nanti para jamaah ngikutin, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bentar dulu, haus. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu al-ayah. Kenapa saya ngomongnya al-ayah?
karena ayatnya enggak diselesaiin ya. Kalau ayatnya selesai jangan ngomong al-ayah. Contoh, alif lam mim, al-ayah beres ayatnya juga. Kalau belum beres baru al-ayah. Contoh ya, zalikal kitabul la raiba fi, al-ayah pantas karena ayat belum beres. Tapi kalau ayatnya beres, hudal lil muttaqin, al-ayah ayat beres. Udah sempurna, mau apa yang disempurnain? Ngerti? Nah, maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina, ya kalau kata santri huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf undangan. Jadi Ramadan itu, puasa itu seperti begini ya. Ada orang kaya tersebut punya acara besar. Ada pesta, segala makanan ada, segala minuman ada, marjan ada, kolak ada. Enggak cuma aqua di sini, aqua doang. Segala macam ada, nikmat. Waduh. Tapi kira-kira kalau tidak diundang bisa nggak makan? Kalau nggak diundang bisa nggak ikutan makan? Bisa? Enggak bisa. Nah ini juga Ramadan seperti itu. Ada undangannya. Nggak semuanya diundang. Siapa yang diundang oleh Allah? Apakah orang Islam? Bukan. Yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang punya ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kasih patuh saja terlalu panjang, jadi ada marotibnya. Iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi simpelnya begini aja ya. Iman itu macam-macam. Iman itu ada yang yazid walayankus. Yazid yang layankus walakin yazid. Berkurang enggak imannya? Bertambah iya. Terus bertambah berkurang enggak? Itulah imannya para rasul, para ambiya. Ada juga la yazid wa la yanqus. Imannya itu tidak bertambah, tidak berkurang. Itu adalah imannya malaik. Ini enggak dapat undangan dari Allah. Iman seperti ini. Enggak ada undangan untuk berpuasa, enggak ada. Yang diundang itu yang tadi, yang pertama, yang bertambah tidak berkurang. Ada lagi yang diundang oleh Allah. Yang mana? Iman yang mana? Iman yang qad yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu namanya fluktuasi, pasang surut. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Mungkin itu imannya kita. Kita ini diundang oleh Allah untuk melaksanakan berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa yang seperti puasa yang telah dilaksanakan. Ini namanya mursal mujmal kalau kata santri. Seperti puasa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi dulu itu udah ada puasa, tapi bukan Ramadan. Sebelum puasa Ramadan itu macam-macam puasanya. Ada yang puasa 3 hari, ada yang puasa 10 Asyura. Jadi ada puasa Daud. Puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu sekarang besok puasa, besoknya lagi enggak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Itu namanya puasa Nabi Daud. Ada juga puasa Nabi Musa. Puasa Nabi Musa itu ketika diselamatkan, Nabi Musa itu ya yang tadi ya diselamatkan 10 Asyur, 10 Muharram, maka puasa 10 Muharram diikuti, diwarisi oleh siapa? Kaum Yahudi. Jadi qadimah Rasulullah sallallahu Madinah. Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah menyaksikan yasumunahu. Jadi orang-orang Yahudi itu berpuasa. Ketika melihat orang-orang Yahudi berpuasa, ditanya, "Kenapa kalian berpuasa?" "Saya menghormati Nabi Musa alaihis salam." Apa kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW? "Kami lebih bagus dan lebih cocok menghormati Nabi Musa daripada kalian." Akhirnya 10 Muharram sunnah dilaksanakan. Dulu itu puasa dulu. Ada lagi puasa Nasrani. Puasa Nasrani itu awalnya sama kayak kita, sebulan. Jadi bulan Ramadan yaitu sebulan. Taruhlah 30 hari. Itu puasa Nasrani dulu, 30 hari. Namun setelah bergantinya raja yang pertama itu 30 hari. Raja yang kedua berganti. Akhirnya raja yang pertama pernah ngomong begini. Jadi ketika raja yang pertama diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, raja tersebut nazar kepada Allah, "Ya Allah,
kalau saya disehatkan, saya akan tambah puasanya menjadi 10. Tadi tambah 10, berarti 30 tambah 10, puasanya nambah menjadi 40. Setelah kepemimpinan raja yang pertama, pindah ke kepemimpinan yang kedua. Sama nadar juga, karena gara-gara makan daging kena penyakit Pak Marido. Kena penyakit. Nah, ketika kena penyakit, nazar lagi kepada Allah, kalau saya sembuh, saya akan tambah puasa ini menjadi ditambah 8 hari. Maka puasa tersebut berjumlahkan 48 hari. Setelah raja yang ketiga itu ngomong begini, kita jangkepin aja, kita sempurnakan saja. Jadi jangan 48, ini kalau kata orang Sunda katu gangging ini. Kita jangkepin aja, sempurnakan saja menjadi 50. Namun waktunya dipindah, bukan Ramadan. Ramadan itu asal Romido, bukan Ramadan, tapi dipindah kepada Rabiul Awal. Maka pasoro khamsina menjadi 50 yauman, harinya puasa Nasrani itu dulu. Akhirnya jadi puasa ini berubah 3 kali, Pak. Berubah 3 kali perubahan. Pertama puasa Asyura, yang ketiga puasa 3 hari setiap bulannya, yang keempat yaitu dari zaman Nabi Nuh ini ya, yang ketiga yaitu adalah puasa Ramadan. Dulu awal-awal ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dulu itu lebih berat puasanya. Lebih berat bagaimana? Para sahabat namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ini pernah puasa. Nah, ketika puasa dia bekerja. Jadi siangnya bekerja sambil puasa Ramadan. Maka kita juga jangan lemah. Walaupun kita kerja tapi tetap puasa. Qais bin Sirmah pun seperti itu. Walaupun bekerja tetap puasa. Ketika datang maghrib, dia bertanya kepada istrinya, "Mama, ada makanan? Apakah ada takjil?" Boro-boro takjil. Air pun tidak ada, nggak ada untuk berbuka puasa, nggak ada makanan minuman untuk melaksanakan berbuka puasa. Akhirnya apa? Kata istrinya, "Ya udah, Mas tunggu di sini, saya yang keluar cari makanan." Akhirnya Qais bin Sirmah pingsan. Setelah pingsan, bangun malam-malam. Setelah bangun apa kata istrinya? Kata istrinya, "Ini bahaya. Ini adalah bahaya." Kenapa? Kamu orang yang termasuk sial. Kenapa sial? Masuk madarat. Kenapa madorot? Karena di mana orang dulu puasa, kalau sebelum buka itu tidur, maka malamnya nggak boleh makan haram. Makan haram, minum haram, bahkan bergaul dengan istri pun tidak boleh. Itu dulu. Akhirnya zuhur, Qais bin Sirmah terus puasa lagi. Dari malam puasa terus. Besok kerja lagi. Ketika pertengahan hari, Qais bin Sirmah pingsan lagi. Akhirnya diberikan dicurhatkan kepada Rasulullah SAW. Qais bin Sirmah seperti ini, turun ayat uhillalakum. Jadi dihalalkan, dinasakh ayat ini, disalin ayat ini. Dulu mah nggak boleh, kalau tidurnya siang tidur, malamnya kita bangun, maka malam-malam haram kita makan apa-apa. Tapi sekarang disalin, mau tidur mau enggak sama-sama baik, boleh-boleh saja. Kalau malam-malam boleh makan, boleh minum, boleh berjima, boleh berhubungan sama istri. Apapun yang dibatalkan siangnya boleh dilakukan malamnya, asalkan yang halal-halal. Jadi perkara yang membatalkan puasa boleh dilakukan malam-malamnya sampai yaitu fajar, sampai datang subuh. Terus kan? Nah, maka mudah-mudahan kita semua di bulan puasa ini, yuk kita bareng-bareng mengamalkan ilmu yang 11 bulan kita dapat. Karena di bulan puasa itu adalah bulan untuk ngegecek dosa. Bulan puasa itu untuk yukassiru syahwat. Bulan puasa itu hikmahnya banyak, diantaranya ya. Jadi ngaji mah gitu ya. Ngaji mah kalau di dalam kitab Bilagah
ilmu balago itu katanya pertama doa, yang kedua asbab riwayat, yang ketiga itu yang terakhir kalau mau udahan hikmah. Ya, apapun acaranya, apapun siapapun penceramahnya, jangan menjadi ulama yang istadbir balik, jangan yang tinggal ngawur. Jadi ngomongnya itu harus sesuai. Maka terakhir harus diakhiri dengan hikmah. Hikmahnya puasa pertama yaitu untuk menghilangkan kotoran hati. Hikmah yang kedua, hikmahnya itu untuk menyehatkan badan. Kama syahidah, sebagaimana telah disaksikan oleh para dokter, ini Kangjeng Rasul membenarkan bahwa memang puasa itu untuk kesehatan. Ada hadis Rasul, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Alhamdulillah. Dan hikmah yang terbesar, hikmah yang paling mulia, hikmah yang paling atas adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau puasa kita tidak mengantarkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, itu ngawur, kita tidak akan hasil. Awas, kembali lagi kepada bahasa barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Maka kita jangan ngomong-ngomong pengen barokah kalau kita semakin hari tidak bertambah kebaikan. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, masyaallah. Main kamu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mau'idhatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita dapat mempelajari, kita dapat mengamalkan. Izin mic-nya, izin. Lupa. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penutupan doa yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita yaitu Kiai Muslimin sendiri. Sebelum itu saya selaku MC mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Kiai Muslimin sendiri pulang aja. Hil, jadi matiin. Baik, mari kita doa mudah-mudahan jadi barokah